bahwa kelak mereka di surga akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Tapi jarang sekali kita dengarkan hadis ini yang disampaikan bahwa sebelum anak itu memberikan kepada orang tuanya, maka dia dulu yang terlebih dahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota dan jubah kebesaran, jubah kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan ini kita akan sama-sama mendengarkan motivasi untuk memulai kegiatan daurah menghafal Al-Quran. Karena biasanya dengan diberikannya motivasi, diberikannya pengetahuan tentang keutamaan suatu ibadah, insya Allah itu akan lebih memacu semangat kita, atau mungkin antum yang lebih khusus dalam kegiatan daurah nantinya. Dan yang paling utama adalah kehadiran kita dalam majelis virtual ini bukan hanya sekedar mengikuti rangkaian agenda daripada panitia, tetapi memang jadikan kegiatan semacam ini adalah hal yang dapat kita gunakan sebagai sarana untuk mengecas semangat kita dari awal. Karena perkara ini adalah perkara yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Tentu saja musuh bebuyutan kita, iblis la'natullah alaih, tidak akan pernah suka. Berbagai cara dia pasti akan membatalkan, mengurungkan niat-niat kita untuk bisa mendapatkan keutamaan yang besar ini. Baik, langsung saja. Keutamaan penghafal Al-Quran. Dari sekian banyak keutamaan, ikhwatil kiram, saya tidak menyebutkan kecuali hanya 4 poin ini saja. Mudah-mudahan ini bisa membekali antum semua dan kita semua secara umum untuk memulai, membuka lembaran baru kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun saya yakin sekali antum mengikuti kegiatan ini bukan pertama kalinya mendengarkan motivasi tentang keutamaan menjadi penghafal Al-Quran. Justru antum hadir dalam kegiatan ini itu karena sudah ada motivasi sebelumnya. Antum sudah pernah mendengarkan keutamaan menjadi penghafal Quran itu sendiri. Oleh karena itu kegiatan kita ini hanya sebagai ajang untuk merefresh kembali pengetahuan kita tentang keutamaan menjadi penghafal Al-Quran. Baik, yang pertama, keutamaan seorang penghafal Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Masya Allah. Sebelum saya menjelaskan, kita sama-sama mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini tentu saja motivasi yang sangat besar sekali untuk para penghafal Al-Quran. Karena tidak mungkin dia menjadi seorang penghafal Al-Quran kalau dia tidak mempelajari Al-Quran itu sendiri. Mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ya. Tentu itu sudah menjadi syarat utama untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Maka dengan ini dia mendapatkan predikat manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, keutamaan menjadi penghafal Al-Qur'an itu adalah dikumpulkan dengan para rasul dan para malaikat. Antum tahu, para rasul, para malaikat adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para penghafal Al-Qur'an kelak di akhirat akan dikumpulkan ya dengan manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safratil kiram al-bararah walladzi yaqra'uhu qala Hisham wa huwa syadidun 'alaihi qala syu'batu wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran ya, bersama as-safarah al-kiram ya. As-safarah al-kiram al-bararah. Penjelasannya, as-safarah al-kiram al-bararah ini adalah para rasul dan para malaikat. Dan orang yang membacanya, kata Hisham, dan dia terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian yang ketiga, derajat di surga berdasarkan hafalan Al-Quran. Masya Allah. Hadis ini sangat masyhur. Ya, hadis ini sangat masyhur, sering kita dengarkan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada pemilik ya, orang yang memiliki hafalan Al-Quran, bacalah, teruslah naiki derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Karena sesungguhnya derajatmu di surga berada pada akhir ayat yang engkau baca. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Ikhwat sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Masya Allah, jadi derajat seseorang nanti di surga itu berdasarkan hafalan. Maka ini tentu saja akan sangat memotivasi kita ya, dalam memulai menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena semakin banyak hafalan, maka semakin tinggi derajat seseorang di surga kelak ya. Tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku di situ ya. Ketika memang niatnya ikhlas. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri. Intinya hafalan atau seorang penghafal Al-Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan derajat surga sesuai dengan akhir bacaannya.
Makanya ada salah seorang ustadz kita dalam kegiatan penataran seputar Ramadan mengatakan, ketika kita sedang menghafal Al-Quran, bayangkanlah kita sedang menyetorkan hafalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bunyi hadis ini tadi, kita disuruh membaca. Ya, maksudnya seorang penghafal Al-Quran itu kembali diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membacakan hafalan Qurannya. Sampai di mana akhir ayat yang dia baca, maka disitulah derajat surga yang dia peroleh. Ya. Itulah keutamaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, dipakaikan mahkota dan jubah karomah. Ya, ini berdasarkan dari hadis Abu Hurairah. Hadisnya sangat panjang. Saya bacakan artinya saja. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian dia berkata, "Wahai Rabbku, bebaskan ia." Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah, mahkota kemuliaan. Al-Quran kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Rabbku, tambahkanlah." Maka orang itu dipakaikan jubah karomah. Jadi setelah dipakaikan mahkota, dipakaikan lagi jubah karamah, kemuliaan. Kemudian Al-Quran memohon lagi, "Wahai Rabbku, ridhoilah dia." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah dan teruslah naiki derajat-derajat surga, dan kamu bertambah satu kebaikan dalam setiap ayat itu. Ya, hadis riwayat Tirmizi, Abu Isa menyatakan hadis ini hasan sahih. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ini yang akan diperoleh oleh seorang penghafal Al-Quran. Ya. Jadi ada hadis yang lain, dan itu yang sering disosialisasikan kepada anak-anak untuk memotivasi mereka, bahwa kelak mereka di surga akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Tapi jarang sekali kita dengarkan hadis ini yang disampaikan, bahwa sebelum anak itu memberikan kepada orang tuanya, maka dia dulu yang terlebih dahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mahkota dan jubah kebesaran, jubah kemuliaan. Baru kemudian memberikan kepada orang tuanya. Tentu ini keutamaan yang sangat besar, sangat agung, dan tentu harus menjadi motivasi yang sangat besar bagi kita sebagai calon-calon penghafal Al-Quran.